Anak-anak kita yatim pada hari ini bukan mereka meminta dirinya dia yatim, tidak ada ayah dan tiada ibu. Yatim piatu, fuqara wal masakin. Namun diuji oleh Allah. Begitulah keadaan takdir dalam hidupnya, kita tidak tahu. Dalam kehidupan kita ini, langkah, rezeki, jodoh, maut, semua adalah takdir Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita pertahankan nilai-nilai takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah menyantuni anak yatim. Pengertian adalah anak yatim, mereka adalah disebut yaitu lemah atau letih atau lambat, itulah anak yatim. Maka inilah takdir ditimpa oleh anak yatim, hidup dalam sendiri dalam keadaan lemah, dalam keadaan letih. Inilah adalah perjuangan anak yatim. Maka dalam kehidupan kita ini, kita tanamkanlah ibadah sosial kita kepada anak yatim. Sekarang ibadah ritual kita sudah kita capai. Salat kita ibadah kepada Allah. Sekarang ibadah sosial kita yaitu kita santuni anak yatim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, maka itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang melakukan sifat-sifat yang tercela, dibenci oleh Allah. Bukan orang yang melakukan sifat-sifat yang terpuji. Itulah orang-orang menyakiti anak yatim, menghardi anak yatim, mencaci anak yatim, mencela anak yatim, membuli anak yatim, tidak memperhatikan anak yatim. Maka hukum memelihara anak yatim ini adalah hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu perwakilan di desa kita ini. Di desa kita ini ada anak yatim, tidak kita santuni dan tidak kita pelihara, maka satu desa kita ini akan mendapatkan dosa. Ini pentingnya kita santuni anak yatim. Rasulullah dulu keadaan yatim, gimana hidup dan perjuangannya mensiarkan agama Islam ini. Dia adalah yatim. Anak-anak kita yatim pada hari ini bukan mereka meminta dirinya dia yatim, tidak ada ayah dan tiada ibu. Yatim piatu, fuqara wal masakin. Namun diuji oleh Allah. Begitulah keadaan takdir dalam hidupnya, kita tidak tahu. Dalam kehidupan kita ini, langkah, rezeki, jodoh, maut, semua adalah takdir Allah. Qada dan qadar, dia semua menentukannya dalam kehidupan kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemana mereka mengadu? Kemana mereka berkasih sayang? Itulah anak-anak yatim pada hari ini. Jangan pernah kita sakiti anak yatim, kita hardik anak yatim, kita cela anak yatim. Orang-orang yang menghardi anak yatim, mencela anak yatim, maka hidupnya di dunia ini akan mendapatkan azab, musibah bertubi-tubi. Maka daripada itu, mari kita sayangi anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takdir yang ditimpa anak yatim bukan mereka yang minta. Wafat ayahnya, wafat ibunya, wafat kedua orang tuanya, bukan mereka yang minta. Namun keadaannya begitulah takdir yang diberikan oleh Allah. Bayangkan andaikan anak kita tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya orang tua keduanya, gimanakah nasibnya? Mari kita bermuhasabah, kita renungkan, kita pikirkan nasib-nasib anak yatim pada saat sekarang ini. Tempat mengadu sandaran mereka ibarat peribahasa mengatakan, dia tumpukan ke pohon, pohon akan tumbang. Dia tumpukan ke batu, batu akan pecah. Begitulah anak yatim menyandarkan hidupnya, bertahan dari hari-hari,
bertahan dari minggu-minggu, bertahan dari bulan ke bulan. Jangan kita biarkan anak yatim menangis karena tidak makan, tidak memiliki pendidikan. Sebagai tugas kita hari ini, pedulilah memelihara anak yatim. Orang-orang yang memelihara anak yatim, yaitu akan dilembutkan hatinya dan dilunakkan hatinya, dimudahkan pintu rezekinya. Itulah orang-orang anak yatim. Dan pahalanya sama seperti setara dengan jihad. Kemudian mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Kemudian masuk surga dengan dipermudahkan. Kemudian bertetangga dengan Rasulullah. Itulah orang-orang yang memelihara anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hilangkan pada diri kita yaitu sifat pelit dan bakhil. Tidak mau berimpak, tidak mau bersedekah. Sama, ini adalah seperti Qorun, orang-orang yang pelit dan bakhil. Yang mana Qorun dahulu taat beribadah, rajin beribadah. Ketika dia miskin, namun diijabah oleh Allah doanya. Setelah kaya, apa yang terjadi? Tidak mau berimpak sedekah. Tidak memperdulikan saudaranya fuqara wal masakin, kaum duafa, anak yatim, yatim piatu. Itulah Qorun. Maka orang pelit dan bakhil tidak mau memperhatikan anak yatim. Samalah dia itu seperti Qorun. Allah lenyapkan seluruh hartanya di permukaan bumi ini. Karena angkuh dan sombong, karena takabur. Itulah contohnya Qorun. Hari ini kita dapat berhura-hura mengumpulkan harta yang banyak, memiliki kendaraan yang banyak. Pernahkah kita menyantuni anak yatim? Pernahkah kita berimpak dan sedekah kepada anak yatim? Kemana harta yang kita dapat hari ini? Kemana kita gunakan? Di yaumil hisab nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Adakah kau gunakan untuk ke jalan Allah? Adakah kau santuni anak yatim? Pakaian kita beli hari ini, pakaian itu akan lapuk. Makanan yang kita beli hari ini, makanan itu akan busuk. Sementara kita tidak pernah berimpak dan sedekah, memperdulikan, menyantuni anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita menyantuni anak yatim. Marilah kita selamatkan pendidikan anak yatim. Marilah kita memberi makanan anak yatim. Jangan kita menelantarkan anak yatim sampai menangis tidak memiliki pakaian baru. Janganlah kita membiarkan anak yatim memiliki pakaian yang compang-camping. Marilah kita beri kasih sayang kepada anak yatim. Jangan kita menyakiti anak yatim. Dan janganlah kita mengharti anak yatim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyau minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwana fi Malaysia. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.